Mesin pembuat pupuk cuma harga 3,5 ya ini. Nah, ini mesin pembuat pupuk itu ya kayak maksud adalah cacing ternakan ya. Cacing ternakan ini adalah jenis cacing, kalau nggak salah cacing ANC ya, African Nightcrawler. Nah, perkenalkan saya Tio, kepala operasional kebun di kebun ini. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang seluk-beluk cacing di farm kami. Di farm yang kami olah, kita akan bagi jadi 5 pembahasan ya. Yang pertama itu adalah persiapan, yang kedua pemilihan bibit cacing. Nanti kita jelaskan beberapa jenis cacing. Kemudian yang ketiga perawatannya, yang keempat adalah cara panen dan bagaimana proses selanjutnya. Kemudian yang keempat alasan kami memilih salah satu jenis cacing dari penjelasan yang bab kedua tadi ya. Ya kayak gitu. Kita langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu persiapan. Persiapannya cuma 3-4 bahan aja. Yang pertama itu adalah wadah. Untuk wadah teman-teman bisa menggunakan wadah kayak gini. Ini bekas ya, udah rusak kayak gini. Ini box kayak gini. Paling kalau bekas kayak gini, bekas, kalau baru harganya sekitar 10 ribuan ya. Bisa juga pakai wadah-wadah apapun. Paling bagus pakai wadah bahan dari kayu, kemudian ditutup pakai karung kayak gitu ya, buat nampungnya. Kemudian yang kedua adalah cacingnya. Kita akan bahas nanti di pembahasan yang kedua ya, tentang pemilihan bibit, yaitu cacingnya. Nah, kita pakai cacing yang ini cacing merah ANC. Kemudian yang ketiga adalah media atau media full bahan organik. Ini disebut adalah bahan organik kayak gini ya. Ini bonggol apa namanya, tempat pisang itu. Kemudian ini ada kulit semangka, bahan-bahan organik di sini banyak banget. Ini kulit pisang, kotoran kambing kayak gitu. Kemudian yang keempat ini bisa ada, bisa enggak. Kalau teman-teman pakai media kayak onggo atau bekas sagu itu, ampas sagu itu kan nutrisinya enggak terlalu banyak, jadi perlu ditambahkan pakan bahan organik. Yang keempat, kalau teman-teman menggunakan bahan medianya itu kohe, kotoran hewan atau kompos kayak gini, komplit kayak gini, itu pakan tuh nggak terlalu dikasih, nggak masalah. Nah, ini cacingnya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasannya adalah pemilihan bibit dari beberapa cacing. Kami jabarkan cuma 3 jenis cacing ya, sebenarnya ada banyak banget cacing, tapi supaya menyingkat waktu kami hanya bahas 3, yaitu yang umum ada di pasaran. Yang pertama adalah ANC atau African Nightcrawler. Itu kelebihannya reproduksinya cepat, siklus hidupnya itu pendek, kemudian adaptasinya bagus dan mudah dipelihara. Karena adaptasinya bagus, pemeliharanya itu sangat mudah. Kemudian untuk kekurangannya, mudah ketergantungan pada satu bahan makanan. Jadi kalau pemberian makanannya itu harus bervariasi. Kemarin kita kasih pisang, kemudian daun-daunan sawi. Ini kita beli banyak semangka, kita kasih semangka. Ini kita pemilihannya cacing ANC ya. Kemudian yang kedua itu cacing LR atau Rublicus rubellus. Itu kelebihannya kemampuan mengomposannya optimal, jadi optimal untuk mengompos. Kekurangannya reproduksinya itu cukup lambat. Kemudian lingkungan hidupnya itu perlu hidup lingkungan yang lebih spesifik ya dibanding cacing ANC. Kemudian yang ketiga adalah cacing lokal alam. Nah, lokal alam ini adaptasinya cukup mudah karena ada di lokal sekitar kita aja, cacing-cacing sekitar. Kemudian kelebihannya kedua dapat dijadikan indikator kualitas tanah. Kalau kita cari cacing lokal itu ada, berarti tanahnya itu gembur, subur, dan penuh unsur hara kan. Kemudian yang selanjutnya kekurangannya reproduksinya cukup lambat untuk cacing lokal itu, karena makanannya terbatas di alam. Kemudian juga karena biasanya ukurannya cukup besar ya. Kemudian cacing lokal itu sulit dipelihara karena walaupun wadahnya plastik kayak gini, dia itu biasanya bisa manjat kemudian hilang habis. Saya pernah nyoba pelihara cacing tanah lokal. Nah, ini sudah keluar lagi cacing ANC nya. Itu nyari banyak banget di sekitar rumah, dipelihara di wadah ini, kasih makan, kasih media yang bagus, tiba-tiba hilang dalam sekejap ya, kayak gitu.
Ya, kita masuk di sesi yang ketiga, yaitu perawatan untuk cacing ini. Teman-teman yang ikuti kami mungkin udah tahu ya, dulu kami sempat budidaya cacing tanah hampir bisa 1 pekan itu keluar 1,5 kilo cacing itu dijual, dan sisanya untuk regenerasi cacing lagi ya gitu. Jadi ini udah lama ikuti kami, udah tahu ini kita mulai budidaya cacing lagi setelah sekian lama vakum. Perawatan yang kami lakukan itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu jaga kelembapan tanah kayak gini ya, ini harus lembab, nggak boleh basah banget, nggak boleh kering banget, jadi bahasa Jawanya itu mawur kayak gitu. Terus makanan jangan sampai telat, kalau kelembapan telat tubuh cacing itu akan kering dan mati. Kalau makanan telat sama aja kayak gitu ya. Jadi makanan jangan sampai telat, kelembapan jangan sampai hilang, harus terjaga. Kemudian jangan lupa panen rutin 30 sampai 45 hari sekali. Bisa menggunakan kayak gini ya, diayak gitu. Nanti cacing yang besar di sini, dan cacing yang bahan-bahan medianya itu nanti akan jatuh kayak gitu. Ya, nanti kita akan bahas di sesi yang keempat ya untuk panennya. Kemudian yang keempat itu jaga wadah dari hama. Bisa dibuatkan kerangkeng kayak kandang ayam gitu, cacingnya diternak di dalam, atau nanti bisa dengan cara lain. Hamanya biasanya itu tikus sama semut kayak gitu ya. Bisa menggunakan racun tikus, atau bisa menggunakan pelihara kucing, atau nanti teman-teman bisa lebih cari tahu lagi di channel kami. Nantinya akan insya Allah kita upload untuk pembahasan hama-hama tentang cacing ini ya. Ya, sesi yang keempat adalah cara panen. Panennya itu usianya 30 sampai 45 hari sekali. Dapat diayak kayak gini. Kalau teman-teman pakai wadah yang gede, biasanya rata-rata kami itu pakai yang ukuran 0,5 meter kali 1 meter, itu bisa disisihkan sini dulu untuk media lama, media yang baru taruh di sisi sana. Jadi cacing akan berpindah di media yang baru. Media lama jangan diberi makan, kasih makan ke media yang baru. Nah, itu cara yang paling simpel, nggak usah ngayak-ngayak. Nanti cacing akan pindah ke media yang baru. Udah media yang lama tinggal kita pisah ke wadah yang baru untuk kita tetaskan anakannya. Biasanya keluar anakannya sekitar 50% dari yang biasanya kita panen anakannya. Itu sisa-sisa kayak gitu ya. Itu bisa digunakan cara itu. Kemudian ini tetap dikasih pakan ya, setengah porsi dari cacing indukan. Biasanya dia keluar 50% anakannya kayak gitu. Setelah 15 hari anakan kecil-kecil udah netas, kemudian udah kelihatan, bisa diayak atau bisa dengan cara sisihkan lagi. Kemudian medianya itu bisa dijadikan kascing atau bekas cacing, pupuk yang sangat bagus banget untuk tanaman ya kayak gitu. Jadi tahapannya itu indukan dipisah dulu, indukan dengan media lama dipisah untuk ngeluarin telur, dan ngeluarin telurnya, netas, kemudian dipisah lagi. Nah, baru ini medianya untuk kascing, anakannya bisa dibesarkan. Nanti bisa juga tahapan selanjutnya lagi, jangan jadi kascing tapi disisihkan lagi, siapa tahu ada telur yang belum netas kayak gitu ya. Tapi biasanya kami 1 kali itu aja udah cukup, jadi sisa-sisanya biar jadi kompos aja kayak gitu ya. Ya, tadi saya jelaskan di sesi kelima adalah alasan mengapa kami memilih cacing ANC, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya yang tadi ya. Alasan yang pertama itu kami memilih ANC karena jangka panjang yang kami pikirkan, dan jangka panjangnya itu mudah dalam penjualan karena jelas jenisnya cacing ANC. Kalau cacing lokal itu nanti penjualannya cukup sulit karena jenisnya nggak tahu jenis apa, kita harus melakukan riset lagi. Kemudian juga pangsa pasarnya itu belum ketahuan yang mana gitu. Mudah dalam penjualan karena jangka panjang. Kemudian produktivitas cepat, butuh banyak kami butuh banyak anakan dari cacing ini. Karena produktivitasnya cepat, kami milih cacing ANC kayak gitu ya. Untuk apa mas kok cari produktivitas cepat, pengen punya banyak anak? Karena cacing ini satu dari beberapa komoditas di integrated farming yang kami coba kembangkan selama ini. Dia itu untuk pakan ayam, pakan cacing, pakan kura-kura,
juga pakan ikan, pakan banyak banget hewan-hewan di tempat kami ya, pakannya cacing. Kemudian karena regenerasi cepat, itu kalau sisa itu bisa dijual sisanya karena perputarannya cepat ya. Kemudian yang ketiga, cacingnya itu tidak mudah kabur kayak cacing lokal. Saya tadi sempat bilang pernah pelihara cacing lokal karena ingin coba riset cacing lokal, ternyata hilang semua cacingnya. Nah, itu menurut pengalaman kami ya. Kalau teman-teman ada pengalaman lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian yang keempat itu, kompos yang dihasilkan tuh optimal karena anaknya banyak. Jadi walaupun tidak semaksimal Lubricus ruberus, tapi ibaratnya Lubricus itu kayak pabrik pupuk yang hebat banget, tapi dia cuma punya satu. Tapi kalau ANC ini kayak pabrik pupuk lokal, tapi dia punya 100 cabang ya kayak gitu. Jadi produktivitasnya banyak banget kayak gitu. Jadi kami lebih memilih Lubricus ruberus ya daripada ANC, Tiger maupun yang lainnya. Alasan yang terakhir adalah karena ini yang mudah didapat di tempat kami. Jadi ANC itu banyak banget peternaknya, banyak banget petaninya di tempat kami di sekitar Klaten ini, banyak banget yang budidaya cacing ANC sebagai bisnis sampingan ya. Ada yang pelihara burung, kemudian juga pelihara cacing ini, ada yang pelihara ikan cana, pelihara cacing ini, kemudian ayam-ayam hias untuk tambahan nutrisinya, pelihara cacing ANC ini. Mungkin itu ya video dari kami, semoga bermanfaat ya.